Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan. Ah, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koefisien berganda. Nah, ah, koefisien berganda ini adalah salah satu pendekatan di dalam menjelaskan hubungan ataupun pengaruh antara variabel yang terikat dengan variabel yang bebas. Ya, variabel yang eh, terikat dengan variabel yang bebas atau dikenal dengan variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, korelasi berganda ini merupakan dengan korelasi berganda dengan kita melihat bagaimana korelasinya eh, hubungan yang terjadi dari apakah ada hubungan atau enggak dari variabel yang terikat maupun variabel yang bebas. Nah, dengan adanya kita mengetahui korelasi berganda ini, kita akan melihat seberapa besar keeratan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jadi yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi, itu apakah dia mempunyai hubungan ataupun tidak. Kalaupun dia mempunyai hubungan, maka hubungannya itu seberapa dekat, seberapa erat hubungan itu mempengaruhi. Apakah dia itu hampir mencapai 100% ataukah kemudian dia agak cukup 70-an ataupun lebih rendah lagi di bawah 50%. Jadi kita bisa melihat itu. Selain kemudian dia menjelaskan, saya ulangi kembali, selain kemudian dia menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara variabel yang dependen dan juga variabel yang independen, maka pada korelasi berganda juga kita akan melihat seberapa dekat, seberapa erat hubungan itu terjadi. Nah, koefisien korelasi berganda ini kita melihat beberapa hal yang kemudian yang mempengaruhi. Kalau dia berganda berarti dia lebih dari satu variabel terikatnya, variabelnya. Jadi ini kita melihat tiga variabel, ya, tiga variabel. Jadi ada tiga variabel. Jadi kita ingin untuk variabel terikatnya satu, variabel tidak terikatnya atau variabel bebasnya ada dua tingkat. Jadi variabel terikat satu, variabel bebasnya dua. Jadi ini persamaannya RY12 didapatkan dari akar dari RY1 kuadrat tambah RY2 kuadrat dikurangi 2 RY1 RY2 R12 dibagi dengan 1 dikurangi R12 kuadrat. Jadi hubungan koefisien korelasi dari tiga variabel, RY1 nya adalah koefisien korelasi antara variabel Y dengan X1, sedangkan yang Y2 adalah antara Y dan juga X2, sedangkan 12 adalah antara X1 dan juga X2. Jadi ini pendekatannya. Kita contoh, kita ingin melihat apakah ada hubungan antara pengeluaran, pendapatan dan juga banyaknya anggota keluarga. Nah, untuk itu ini ada 7 data rumah tangga. Jadi ini pengeluaran,
Nah, dengan 7 sampel, pendapatan pun sama, serta jumlah anggota keluarga pun sama. Nah, ini dari sini maka langkah untuk penyelesaiannya adalah kita melakukan kita melakukan tabel distribusi frekuensi. Jadi Y dengan jumlah nilai daripada nilai sampelnya ada 3, ada 5, 6, 7, 4, 6, serta 9, dengan yang garis bawahnya adalah total. Begitupun X1 dan juga X2 nilainya kita masukkan. Kemudian Y kuadrat berarti nilai 3 ini kita kuadratkan. Ya. 3 dikuadratkan jadi 9, 5 dikuadratkan jadi 25. Jadi kita kuadratkan nilai Y-nya, menemukan totalnya sekian. Begitupun X1 kita kuadratkan juga. Jadi 5 dikuadratkan 25, 8 dikuadratkan 68. Nah, begitupun sampai terakhir, sampai sampel terakhir. Nah, X2 pun sama dikuadratkan. 4 dikuadratkan 16, 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan, nah sampai terakhir. Nah, X1 Y kuadrat sudah, X1 kuadrat sudah, X2 kuadrat juga sudah, maka berikutnya adalah Y sama X1. Y X1 atau X1Y. Berarti 3 kita kalikan dengan 3 kita kalikan dengan 5. Nilainya kita masukkan di sini. 5 dikalikan dengan 3, nilainya juga kita masukkan. Jadi 5 kalikan dengan 8, kita tinggal dimasukkan. Jadi antara Y sama X1. 3 kali 5, 5 kali 8, 6 kali 9, 7 kali 10. Nah, nilainya semua kita masukkan di kolom X1Y. Begitupun pada nilai X2Y. Nilai daripada X2Y berarti 3 kita kalikan 4, 5 dikalikan dengan 3, 6 dikalikan 2, sampai terakhir, data terakhir. Nah, yang terakhir adalah X1 kali X2. Jadi ini ya, 5 dengan 4, 8 dengan 3, 9 dikalikan 2, ya, semua nilainya kita masukkan. Nah, sekarang langkah pertama sudah kita selesaikan. Jadi bagaimana kemudian kita menata tabel distribusi frekuensi. Setelah tabel distribusi frekuensi selesai, maka kita lanjutkan dengan memasukkan rumus. Ya, memasukkan rumus. Yang pertama kita masukkan rumus RY1. Ya, RY1. RY1 ini kita dapatkan dari pendekatan jumlah sampel dikalikan dengan jumlah daripada X1Y dikurangi jumlah Y kali jumlah X1. Berarti dibagi dengan akar daripada jumlah sampel dikalikan dengan jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y kuadrat dikuadratkan. Nah, terus dikalikan jumlah sampel kali total X1 kuadrat dikurangi total daripada X1 dikuadratkan. Ya, jadi tinggal kita lihat nilai sebelumnya ya. Kita lihat nilai sebelumnya. Jumlah sampel ada 7, berarti 7 dikalikan X1 kali Y. Jumlah X1 kali Y berarti berapa? Ini ya, 348. Kemudian dikurangi
jumlah Y dikalikan jumlah X1. Jumlah Y 40 ya. 40 dikalikan dengan X1 57. Kita bagi dengan N7 jumlah daripada Y kuadrat. Y kuadrat 252. 7 dikalikan 252 kita kurangi dengan 40 dikuadratkan kali 40 dikuadratkan. Jadi beda ya, beda jumlah Y kuadrat, ini nilai ini Y kuadrat, sedangkan ini jumlah Y total Y dikuadratkan ya, total Y dikuadratkan. Jadi ini dikalikan dengan 7 jumlah daripada X1 kuadrat 489 dikurangi dengan X1 dikuadratkan 57 dikuadratkan. Nah, jadi kita dapatnya ini ya, 156 dibagi dengan 168,93, ketemunya adalah 0,92. Nah, dengan cara yang sama dengan cara yang sama kita menghitung untuk RY2 ya. Dengan cara yang sama kita menghitung RY2. Nah, untuk RY2 berarti X1 kita ganti dengan X2 ya. X1 kita gantikan dengan X2. X1 kita ganti dengan X2. Ya, jadi jumlah X1 di sini, nilai X1 di sini. Nah, X1 X1-nya kita ganti dengan X2. Kita ganti dengan X2 semua. Berarti 7 dikali 137 ya. Nah, X2 ini berapa? X2Y 137 dikurangi 40 tetap X1 jumlah X2 23 kita kuadratkan jumlah X dikuadratkan lagi jumlah X2 dibagi akar daripada 7252 tetap ini tetap ya. Nah, kalau yang sesuai dengan rumus angka yang di depan yang pertama di awal tetap, dibagi yang berbeda adalah X2 nya ya, 83 X2 kuadrat tambah 23 dikuadratkan. Kita nanti dapat hasilnya ini untuk RY2 ketemunya 0,42. Nah, sedangkan R12 kita nilainya pendekatan yang digunakan menjadi berbeda. Yang di awalnya tetap sama ya, 7 dikali X1 kali X2 dikurangi X1
dikali juga dengan X2. Jadi X1 kali X2 189 ya, 7 dikali 189 dikurangi jumlah X1 57 sama jumlah X2 23 dibagi akar dari 7 kali jumlah X1 kuadrat (57) ya, 57 X1 kuadrat 489 ya, 489 dikurangi X1 57 dikuadratkan. Begitupun sama untuk ini X2 83 sama 83 sama kali 23 83 ya, 83 kali 23 kuadratkan. Kita ketemunya ini ya, 12 bagi 95,12. Kita ketemu nilai ini. Nah, setelah nilai ini semua kita dapatkan, nah kita menghitung untuk koefisien korelasi berganda. Setelah masing-masing itu diketahui, kita masuk ke koefisien korelasi berganda. RY1 kuadrat tambah RY2 kuadrat tambah 2 RY1 RY2 R12. Nah, tinggal kita masukkan. Tadi RY1 kita punya 0,92 dikuadratkan tambah 0,42 ya. 0,42 dikuadratkan dikurangi 2 kali 0,92 2 kali 0,92 kalikan dengan 0,42 dikalikan lagi dengan 0,13 RY3 nya RY12 nya ini, mohon maaf keliru saya. Sebentar. Nah, kita ketemu dikurangi 1 min 0,13 kuadrat ya, 1R12 kuadrat. R12 kuadrat itu 0,13 ya, 0,13. Kita dapatkan akar dari 0,94 yaitu 0,97. Nah, dari nilai 0,97 ini koefisien korelasi berganda, itu dia sebesar 0,97, artinya hubungan antara pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran itu positif ataupun sangat kuat, karena dia hampir mencapai 1. Nah, jadi tinggi sekali. Nah, itu koefisien korelasi berganda. Sedangkan koefisien determinasi adalah persentasenya. Persentase, kalau tadi adalah nilai mutlak, maka koefisien determinasinya adalah persentasenya. Jadi persentase yang kemudian akan kita hasilkan. Berarti tinggal kita artinya kalau persentase berarti kita mengalihkan menjadi dengan 100. Kita mengalihkan dengan 100. Nah, jadi tadi kita punya nilai koefisien korelasi bergandanya adalah 0,97, ketika dikalikan 100 0,97 ya dikuadratkan itu adalah 94, 0,94 dikalikan 100 berarti 94
Artinya ketika pendapatan itu naik ataupun turun, maka dia akan mempunyai pengaruh sebesar 94,09%. Sedangkan sisanya adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi di luar yang tadi kita lihat variabel bebasnya. Itu yang itu yang menjadi kunci. Jadi kita melihat itu pengaruh yang muncul itu berarti pengaruh utamanya antara jumlah berarti pengeluaran. Pengeluaran itu dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan pendapatan serta jumlah keluarga. Itu yang menjadi penyebab. Di luar itu adalah faktor-faktor yang lain. Dan misalkan ada sesuatu hal yang tak terduga di luar itu. Misalnya ada sumbangan, ada bakti sosial di warga, ada tetangga yang menikah, ada misalkan orang tetangga meninggal segala macam. Itu faktor lain yang mempengaruhi. Jadi pengeluaran dadakan yang tidak bisa kita rencanakan itu termasuk sisanya. Tetapi pengaruh utama adalah pendapatan serta jumlah keluarga. Jadi itu yang kemudian kita dapatkan. Jadi dia pengaruhnya di situ sebesar itu. Jadi 94,09% naik turunnya pengeluaran disebabkan oleh itu. Sebabkan pendapatannya bertambah, maka akan bertambah ini juga. Pendapatan berkurang, maka akan mengalami penurunan sebesar sekian juga. Jadi itu yang kemudian yang mempengaruhi. Begitupun kalau jumlah anggota di keluarga dia menurun, maka akan mempengaruhi ini juga. Pengeluaran akan menurun sekian. Kalau bertambah, maka akan bertambah sekian. Jadi itu yang menyebabkan di sana. Nah, selain itu kita juga melihat koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial ini indeks ataupun angka yang kemudian digunakan untuk mengukur keeratan hubungan dua variabel. Jika salah satu variabelnya konstan, variabel yang lain konstan. Jadi kita kan punya koefisien berganda itu, kita kan mempunyai tiga variabel. Variabel terikat 1, variabel bebasnya 2. Nah, dari ketiga variabel ini, jika satunya konstan, maka hubungan keeratan yang dua lainnya itu bagaimana? Sejauh apa hubungan keeratannya? Nah, ini kita akan melihat di sana. Jadi di parsial. Jadi nanti masing-masing bisa menjadi konstan nilainya. Bisa saja semuanya bisa menjadi konstan. Jadi kita akan melihat bagaimana tingkat parsial dari masing-masing itu. Jika ini satu konstan, misalkan tadi ya, A X Y1 Y2 ya. Jika X-nya konstan, maka hubungan antara jika Y-nya konstan, maka bagaimana keeratan hubungan antara X1 dan X2. Jika X1-nya yang konstan, maka bagaimana hubungan antara Y dengan X2.
Jika X2-nya konstan, maka bagaimana hubungan antara Y dengan X1. Jadi ketiganya itu bisa apa namanya? Bisa bisa terjadi salah satunya yang konstan yang mana. Jadi makanya dikenal dengan koefisien korelasi parsial, karena kalau melihat dia yang konstan di arah mana. Nah, jadi dengan pendekatan ini ya, kalau X1 konstan, Y sama X2 seperti apa? Ini kalau Y-nya yang konstan, maka X1 dan X2-nya seperti apa? Nah, rumus pendekatannya. Sedangkan begitupun kalau X2-nya konstan, maka Y dan X1 seperti apa. Jadi kita melihat, dan kita sudah punya tadi ya, korelasi Y1-nya adalah 0,92, Y2-nya 0,42, serta R12-nya adalah 0,13. Jadi tinggal kita memasukkan saja ke persamaan tadi yang yang pertama tadi ya, RY21. Jadi 0,92 dikurangi dengan 0,4 ya, Y12 ya, Y12 berarti 0,92 kurangi 0,42 dikalikan dengan 0,13. Nah, berarti kita punya ketika X2-nya konstan, maka hubungan antara Y dan X1 sebesar 0,96. Nah, 0,96. Nah, kalau berikutnya, kalau X1-nya konstan, maka hubungan antara pendapatan dengan ya, hubungan antara pendapatan dan juga dengan jumlah anggota keluarga itu sebesar 0,77. Nah, sedangkan jika Y-nya konstan, maka hubungan antara X1 dan X2-nya minus 0,72. Jadi dari sini kita bisa melihat jika tadi apa? Yang pertama, jika X2-nya konstan. Nah, jika X2-nya konstan berarti jika misalkan jumlah keluarga, jumlah dalam rumah itu kalau dia tetap, maka hubungan antara pendapatan dan pengeluaran itu sebesar 0,96. Nah, yang kedua, X1 ya, jika pengeluarannya yang tetap, maka hubungan antara pendapatan dan juga jumlah anggota dalam keluarga juga cukup kuat juga. Dia dinilai 0,77. Sedangkan R12 apabila pendapatannya yang tetap,
pendapatan yang tetap. Tetapi kemudian pengeluaran jumlah anggotanya itu dia berubah, maka nilainya pada minus, di minus 0,72. Jadi yang satu konstan, maka variabel dua yang lainnya ada yang naik ada yang turun, dia sekian dengan nilainya sekian. Jadi itu yang kemudian bisa kita lihat. Jadi ketika satu faktornya yang konstan, yang duanya fleksibel, maka ini ya, jadi nilainya akan berpengaruh. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Itu ya. Itu yang terkait dengan koefisien korelasi berganda. Koefisien berganda untuk itu. Nextnya kita akan membahas tentang regresi berganda. Terima kasih. Nanti kita lebih banyak diskusi waktu perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.